kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama, kita bahas topik yang akan menolong kita semua menjadi orang yang lebih cepat dan lebih kuat. Apa yang kita bahas ini, Ibu Bapak, akan membantu kita semuanya mengerti bagaimana kita sebagai orang percaya seharusnya bertumbuh lebih cepat, berkembang lebih cepat, dan seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi semua musim-musim yang ada. Kita bahkan harus lebih cepat, lebih kuat dibanding orang-orang yang lainnya, Ibu Bapak. Demikian pula seharusnya dalam hal kalau bicara mengenai usaha, bicara mengenai pekerjaan dan lain sebagainya. Seharusnya usaha yang kita tangani, usaha yang kita bangun harusnya berkembang lebih cepat dibandingkan orang-orang pada umumnya. Karir atau pekerjaan kita pun seharusnya lebih cepat, bahkan harusnya kita lebih kuat dibandingkan orang-orang pada umumnya. Nah, karena itu penting sekali menyimak. Lalu saudara membandingkan dengan keberadaan kita atau dengan hidup kita. Sementara saudara mendengar, menyimak, dan membandingkan, saya yakin Roh Kudus akan menuntun kita nanti menemukan di mana titik lemah kita sehingga kepribadian kita tidak bertumbuh, mentalitas kita tidak bertumbuh, dan usaha atau pekerjaan kita kalau bicara di situ tidak bertumbuh. Di mana nanti saudara bisa menemukan itu, Ibu Bapak. Saudara akan melihat itu dalam ulasan ini. Dan kalau kita tidak kuat, usaha kita, kepribadian kita, iman kita tidak kuat, saudara pun nanti bisa menemukan di mana sih akar permasalahannya, sehingga mudah saudara membangun pendekatan dan menanganinya kembali. Ayo kita baca bersama-sama ya. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam hitungan ketiga mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terus, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Katakan amin. Dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, Ibu Bapak, saya mengajak kita memfokuskan perhatian pada apa yang dicatat dalam ayat 3 ayat bacaan kita barusan. Kalimatnya berbunyi, saya ulangi begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Penulis kitab Mazmur ini memberikan gambaran kehidupan orang percaya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara bisa membandingkan dari sekian banyak pohon dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mudah bagi saudara menyimpulkan hasilnya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, sebagaimana keterangan kitab suci kita, maka dia akan bertumbuh. Bahkan daya tumbuhnya akan lebih cepat dibandingkan pohon yang ditanam jauh dari tepi aliran air. Bukan hanya sekedar bertumbuh, Ibu Bapak. Pohon yang ditanam di tepi aliran air juga berkembang dengan sangat cepat. Bahkan walau musim demi musim berganti, pohon yang ditanam di tepi aliran air akan memiliki daya juang atau daya tahan yang kuat. Dia akan terus bertumbuh, berkembang, bertahan sampai menghasilkan buah yang lebat.
Sebaliknya dengan pohon yang ditanam jauh dari tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tanah tandus atau di padang gurun yang tidak memiliki mata air di sekitarnya, maka pohon ini sulit sekali bertumbuh. Bahkan kalaupun dia bertumbuh, lambat sekali. Bahkan ibu bapak, bisa dipastikan pohon yang ditanam jauh dari tepi aliran air atau yang tidak memiliki sumber air di sekitarnya, maka pohon ini bukan hanya sulit bertumbuh, tetapi juga lemah, tidak kuat, mudah kering, mudah layu, mudah gugur, dan segalanya. Demikianlah perbandingan yang disampaikan oleh kitab suci kepada kita semua, supaya kita bisa melihat secara real seperti apa seharusnya kehidupan orang beriman itu, seperti apa sebenarnya kehidupan orang percaya itu. Karena itu dibandingkan atau digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, seperti itulah orang beriman, seperti itulah orang percaya. Dia memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk bisa bertumbuh, bahkan bertumbuh lebih cepat, untuk bisa berkembang dan berkembang lebih cepat. Bahkan bukan hanya bertumbuh dan berkembang, sumber air yang ada di sekitarnya akan memberi suplai yang diperlukan, sehingga pohon ini bisa menghasilkan buah yang lebat dan tetap pula. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak di dalam Kristus, ibu bapak. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Air yang digambarkan dalam ayat Alkitab ini bicara mengenai firman Allah, bicara mengenai Roh Kudus, yang menyebabkan pohon yang ditanam di tepi aliran air ini bertumbuh dengan cepat, bertunas, berkembang, bahkan berbuah lebat, bahkan menjadi lebih kuat dari semua pohon lainnya, karena memiliki atau menerima suplai dari sumber mata air yang ada di sekitarnya. Apapun yang diperlukan oleh pohon ini untuk menghasilkan dedaunan, untuk menghasilkan bunga, menghasilkan buah, semuanya dia serap atau dimiliki, diberikan oleh air yang ada di sekitar pohon tersebut. Itu sekaligus menjadi keistimewaan pohon yang ditanam di tepi aliran air itu dibandingkan dengan banyak pohon yang jauh dari sumber mata air. Orang yang tidak percaya pada Kristus, orang yang tidak di dalam Kristus, mereka tidak menerima firman Allah dan juga tidak memiliki Roh Kudus. Oleh karena mereka tidak menerima firman Allah yang digambarkan dengan air atau mata air yang di mana pohon ditanam, ibu bapak. Oleh karena mereka tidak menerima firman Allah, mereka juga tidak didiami oleh Roh Kudus, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka wajarlah kalau seandainya orang-orang yang tidak beriman ini hidupnya lemah. Sedikit mengalami masa-masa sukar, dia menyerah. Mengalami tantangan, dia segera kering. Mengalami berbagai musim yang sulit dan rumit, dia segera layu, gugur, dan tidak menghasilkan apapun. Wajar, karena dia tidak mendapatkan suplai, ibu bapak. Wajar pula lah kalau seandainya ada usaha atau pekerjaan yang dibangun oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Usahanya begitu dibangun, dijalani, lalu kemudian ada musim-musim yang menggoncang, maka usahanya terpuruk, usahanya kacau balau, usahanya hancur berantakan, tidak bisa bertahan dan juga tidak bisa melewati musim-musim krisis yang ada. Wajarlah, karena apa? Dia tidak menerima suplai yang diperlukan untuk berkembang dengan cepat, untuk bertahan melewati semua masa-masa rumit, masa-masa sulit, bahkan untuk menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wajar tidak mendapatkan suplai. Tetapi kita, karena saudara orang beriman, saudara orang yang percaya pada Kristus, maka di tengah semua musim-musim berat sekalipun, tetap ada suplai dari Roh Kudus kepada saudara.
ada hal-hal yang saudara dapatkan dari firman Allah yang menjadikan saudara lebih segar, lebih kuat, stabil. Walau musim demi musim silih berganti, saudara tetap stabil dan akan tetap menghasilkan buah-buah yang seharusnya kita hasilkan sebagaimana layaknya orang-orang beriman. Di mana Alkitab memberitahukan buah yang dihasilkan oleh orang-orang beriman itu di semua musim ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan seterusnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kenapa semua ini bisa kita hasilkan? Kita bisa produktif di semua musim karena ada Roh Kudus yang mengoperasikannya. Ada Roh Kudus yang memproduksinya dalam diri kita. Ada suplai dari firman Allah. Sementara yang lain tidak memiliki dua hal yang istimewa dan luar biasa itu. Karena itu sangat mengherankan sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat ada orang yang percaya atau orang beriman, tetapi kepribadiannya tidak bertumbuh. Ada problem atau persoalan kemudian segera lisut. Akan heran dan sangat membingungkan Bapak Ibu apabila kita melihat ada orang-orang percaya, orang-orang beriman memulai usaha, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, tapi kemudian usaha atau pekerjaan yang dibangun itu tidak berkembang dengan cepat atau tidak bertumbuh dengan baik, bahkan tidak dapat bertahan melewati musim-musim sulit yang ada atau krisis yang ada, bahkan tidak bisa memberikan buah-buah yang lebat. Karena itu sesi ini akan memberikan sebuah gambaran di mana kita bisa menarik kesimpulan terhadap apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan. Ketika setelah kita usaha, kita kerjakan, kita bangun, lalu kita tidak melihat hal-hal yang baik terjadi di sana, tidak ada perkembangan dan lain sebagainya. Nanti saudara bisa melihat di mana sih masalahnya. Kita semua tahu Ibu Bapak, tidak semua musim itu adalah musim yang baik. Beberapa hari lalu kita digemparkan dengan peristiwa di mana di seluruh Indonesia, khusus di Sumatera Utara, curah hujan yang sangat deras dan berkepanjangan yang mengakibatkan tanah longsor di banyak tempat, termasuk di daerah kita, sehingga menelan korban. Ada banyak korban jatuh. Padahal datang dari Medan, rencana mau mengikuti pemilihan, tapi harus tertimpa longsor karena hujan deras yang tidak kunjung berhenti. Ada orang-orang percaya di dalamnya. Itu menjelaskan bahwa tidak semua musim yang kita hadapi adalah musim-musim baik, musim-musim di mana kita menuai melihat hal-hal luar biasa terjadi di hidup kita. Musim silih berganti. Saya mau bilang begini Ibu Bapak, benar tidak semua musim itu adalah musim yang baik. Tidak semua musim yang ada adalah musim menuai bagi kita. Walau demikian, kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, seharusnya tidak boleh berpikir bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati musim-musim sulit itu. Walau musim-musim rumit datang, musim-musim kekeringan terjadi, sebagai orang beriman kita tidak boleh berpikir bahwa kita tidak akan bisa melewati musim rumit dan musim sulit itu. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh mengira walau kita sudah dalam keadaan terpuruk karena musim rumit yang berkepanjangan ini, lalu jangan kita sampai berpikir bahwa kita tidak akan pernah bisa lagi melihat bisnis kita ini bangkit kembali. Kita tidak akan pernah bisa melihat pencapaian-pencapaian yang gilang gemilang sebagaimana yang pernah kita capai di masa lampau, seolah-olah ini adalah batas maksimal dari apa yang sudah bisa kita raih, kita dapatkan. Sebaliknya, orang beriman itu Ibu Bapak, orang percaya itu di semua musim yang ada, seharusnya dia terus-menerus melepaskan imannya. Di tengah-tengah semua musim yang ada, seharusnya dia berkata, pasti akan ada jalan keluar. Seharusnya dia berkata, pasti akan terjadi terobosan menuju peningkatan yang baru.
Seharusnya orang-orang beriman selalu melepaskan imannya di semua musim-musim, termasuk di musim berat sekalipun, dengan berkata akan ada promosi sesudah masa-masa rumit ini, akan ada peningkatan sesudah masa-masa berat ini, akan ada peninggian, akan ada kemurahan-kemurahan yang luar biasa dari Allah setelah kita melewati semua masa goncangan ini. Itu seharusnya sikap orang-orang beriman. Kenapa dia bisa mengutarakan dan melepaskan imannya? Karena ada suplai dari firman Allah. Dia dengar firman, lalu firman itu membangkitkan gairahnya dan membuat dia bangkit kembali dan mendeklarasikan apa yang diimaninya sesuai yang dia pahami dari firman Allah. Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa melihat dengan baik, dengan jernih, apa maksud dibalik semua masa-masa berat itu. Roh Kudus akan memampukan kita sehingga di tengah keadaan rumit sekalipun kita bisa tetap stabil dan menghasilkan buah. Begitu Ibu Bapak. Karena itu sekali lagi menjadi heran bagi kita kalau ada orang yang percaya, orang yang beriman, tapi kita melihat pelambatan demi pelambatan terjadi di kehidupannya, di imannya, bahkan juga di kerohaniannya atau di usahanya dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya mau membawa saudara memahami bagaimana menjadi orang percaya yang mengalami pertumbuhan yang cepat dan memiliki kehidupan yang kuat. Sama seperti yang digambarkan dalam ayat Alkitab yang kita baca, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Apa saja diperbuatnya berhasil. Saudara tanam cabai, cabainya berhasil. Saudara tanam tomat, tomatnya berhasil. Saudara buka pekerjaan, pekerjaannya berhasil. Saudara buka usaha, usahanya berhasil. Saudara lakukan apa saja berhasil. Bagaimana bisa tiba di sana? Saya coba bagi dua langkah. Langkah yang pertama Ibu Bapak, supaya kita menjadi orang Kristen yang lebih cepat bertumbuh, lebih kuat pula. Yang pertama ialah miliki hati yang baik. Ini penting sekali untuk Ibu Bapak bisa renungkan dan pahami. Hati yang baik. Mari baca sekali lagi kalimat firman Tuhan yang muncul di slide saya itu, ayat 3. Kita baca bersama-sama Ibu Bapak. 1, 2, 3 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang mau seperti apa yang disampaikan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, katakan amin. Coba dengar Ibu Bapak. Belajar dari apa yang dicatat dalam ayat 3 ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Belajar dari kalimat ini, maka bisa kita mengerti bahwa unsur pertama dan unsur utama dalam menghasilkan sebatang pohon yang bertumbuh dengan cepat dan menjadi pohon yang sangat kuat adalah tanah. Unsur tanah. Jika sebatang pohon ditanam di tepi aliran air, di mana sumber airnya cukup untuk mensuplai kebutuhan pohon itu, maka Alkitab bilang pohon ini akan bertumbuh lebih cepat, tidak layu daunnya walau musim silih berganti, tidak gugur, tidak roboh. Sebaliknya, apa saja diperbuatnya berhasil. Supaya bisa pohon seperti ini kita miliki, maka unsur terpenting yang harus kita perhatikan adalah unsur tanah di mana kita menanam pohon itu. Begitulah kehidupan kita ini Ibu Bapak. Yang terpenting sekali supaya saudara menjadi pribadi yang bertumbuh cepat dalam kerohanian, dalam iman. Saudara menjadi pribadi yang bertumbuh dan berkembang
lebih cepat dari orang-orang pada umumnya. Bahkan saudara menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, tidak layu, tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah di tengah semua musim-musim berat sekalipun. Unsur terpenting yang paling menentukan ialah unsur tanah, yang dalam bahasa lain atau bahasa Alkitab, tanah itu disebut dengan hati. Ketika Yesus mengajar perumpamaan tentang penabur dalam Matius pasal 13, dalam perumpamaan tentang penabur yang disampaikan Kristus di Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23 itu, Yesus menyebutkan bahwa tanah tempat benih ditabur adalah hati orang yang menerima benih firman Tuhan. Kalau hati kita ini terjaga dengan baik, tidak terbebani dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, percayalah pada firman Allah ini, saudara bertumbuh lebih cepat dan saudara akan menjadi lebih kuat. Sebab tidak ada hal yang membebani hati kita. Dalam perumpamaan Yesus itu, ibu bapak, dia memberikan gambaran tentang kondisi hati manusia pada umumnya 4 kategori. Ada 4 jenis keadaan hati semua orang. Nah, saudara bisa melihat keadaan hati yang mana yang sedang ada pada kita atau yang kita miliki. Lihat ibu bapak, gambaran hati manusia yang pertama kata Alkitab adalah hati yang keras atau tidak bersyukur. Pasal 13 Injil Matius ayat 19. Hati yang keras atau hati yang tidak bersyukur ini adalah hati yang menolak semua firman Allah, hati yang menolak semua kebenaran, hati yang tidak memberi ruang, tidak memberi tempat untuk firman Allah, untuk pewahyuan Roh Kudus atau untuk Roh Kudus berdiam. Hati seperti ini disebut hati yang keras. Wajar kalau hati yang tertutup untuk firman, tertutup untuk Roh Kudus, maka hati seperti ini tidak bisa bertumbuh dengan cepat, tidak bisa berkembang dengan baik, dan menjadikan kita menjadi orang yang sangat lemah dan mudah kalah, karena tidak ada suplai yang bisa masuk ke dalamnya. Lalu gambaran hati yang kedua kata Kristus dalam Injil Matius pasal 13 itu ialah hati yang mudah mengabaikan firman Allah. Ini lebih baik dari tahap pertama, tapi sama saja buruknya. Dia dengar firman, dia terima firman, tetapi begitu berhadapan dengan fakta dan kenyataan, dengan situasi di lapangan, dia lupa firman yang sudah dia dengar. Dia lupa firman yang dia pelajari. Dia lupa firman yang sudah ditaburkan ke dalamnya. Dia abai semua itu, dan dia kembali mengandalkan dirinya sendiri, melihat dan meresponi segala sesuatunya dari sudut pandang dan persepsinya sendiri. Kembali seperti orang yang tidak mengenal Tuhan lagi. Itu hati yang mudah mengabaikan firman. Lalu hati yang ketiga, Alkitab memberitahukan hati yang dikuasai nafsu dan kecurangan. Ini adalah jenis kondisi hati yang dikendalikan atau didorong atau dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang duniawi. Ingin cepat kaya raya, ingin cepat punya banyak uang, ingin cepat punya nama, ingin cepat segalanya ingin. Nafsunya sangat kuat sekali untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh hatinya. Bahkan demi mencapai semua hal yang diinginkan hatinya itu, dia bisa mengabaikan firman. Dia mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak segaris dengan firman Allah. Ini problem banyak. Lalu kondisi hati yang keempat kata Yesus, hati yang baik.
Hati yang baik itu adalah gambaran dari hati yang sudah dibajak. Semua tanah-tanah, semua bebatuan sudah diambil, sudah digeser, semua semak duri sudah dibersihkan dan sudah digemburkan tanah ini. Lalu tanah itu siap untuk menerima benih firman yang ditaburi, dan firman itu akan bertumbuh secara baik, akarnya akan tertancap secara kuat karena sudah dibajak dan dibersihkan. Itulah hati yang baik. Hati yang baik yang sudah dibajak, yang sudah dibersihkan ini, apapun yang ditanam, maka yang ditanam itu akan memberikan hasil yang baik pula bagi kita. Dengar baik ibu bapak, kondisi hati kita lah yang akan mempengaruhi apakah kita akan bertumbuh cepat atau semakin melambat. Saya suka bilang begini, kita hidup di dunia ini bukan 3000 tahun, apalagi 4000 tahun. Keterangan kitab suci kita memberitahu kita hidup di dunia ini 60 tahun. Kalau kita kuat 70. Pendek kata, hidup kita di dunia ini ternyata sangat singkat. Karena hidup kita di dunia ini sangat singkat, bagaimana mungkin kita membiarkan perjalanan hidup kita terbebani dengan berbagai hal buruk, hal-hal negatif, hal-hal yang duniawi, padahal hidup kita hanya singkat. Kalau belajar dari atlet atau olahragawan ibu bapak, seseorang yang ingin berlari dengan cepat dan ingin menjadi lebih kuat dari lawan-lawannya, semua hal yang membebaninya harus ditanggalkan, sehingga dia bisa lebih cepat dari yang lain, dia bisa lebih kuat dan lebih tangguh dari yang lain. Sejauh ada yang membebani seseorang, orang ini akan melambat dalam hal apapun. Kita tidak akan pernah bisa menjadi pribadi yang punya iman yang kuat, punya kerohanian yang kuat, kepribadian yang kuat, sejauh hati kita masih terbebani atau masih diisi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Kebencian, iri hati, luka, marah, dendam, kecewa. Sejauh hal-hal ini masih mengisi hati kita, maka hal-hal ini akan menjadikan kita menjalani hari-hari dengan penuh beban berat. Ada banyak orang-orang beriman menjalani hari-hari yang ada tahun demi tahun dengan membawa beban berat. Walau beban berat itu tidak tampak secara kasat mata dalam bentuk 1-2 karung, 1-2 kardus yang dia pikul, tapi secara fakta di dalam hatinya ada beban yang sangat berat yang sedang menekan atau membebani hatinya, sehingga apa yang dia dengar dari firman Allah sulit bertumbuh, imannya sulit bertumbuh, dia tidak bisa lebih kuat, lebih cepat dari yang lain, sebab beban-beban berat ini menekan. Namanya perkataan negatif, perkataan temannya, kata-kata buruk dari orang lain, semua perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang diperlakukan kepadanya juga membebaninya. Bahkan apa yang seharusnya didapatkannya tetapi diambil orang lain sehingga menjadikannya kecewa, ini pun turut membebani. Maka tidak heran orang ini sulit bertumbuh, sulit berkembang. Ibarat mengendarai mobil, kita sedang menarik rem tangan kita saat kita menjalankan mobil itu. Demikianlah orang yang membiarkan hatinya terbebani dengan berbagai hal-hal buruk, hal-hal negatif, hal-hal yang tidak segaris dengan firman Allah.
orang ini hidupnya menjadi melambat, firman atau imannya menjadi melambat, kepribadiannya menjadi melambat, dan dia tidak menjadi tangguh sebagaimana pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bahkan orang ini bukan hanya sekedar melambat karena rem tangannya sedang ditarik, tapi orang ini akhirnya kehilangan banyak momentum baik di depan. Orang ini kehilangan kesempatan-kesempatan baik yang Allah sudah sediakan di depan. Bayangkanlah ibu bapak, saudara sedang mengendarai sebuah bus, lalu di depan sudah ada penumpang-penumpang yang akan menambahkan peningkatan finansial saudara, tetapi saudara berjalan lambat, lalu ada bus lain yang kemudian berjalan lebih cepat. Apa yang diperuntukkan bagi kita akhirnya pindah kepada orang lain hanya karena hati kita terbebani sehingga kita tidak bisa melaju dengan cepat. Makanya tidak salah orang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia bernama Salomo, dia ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Senggol sebelahnya, jangan hatimu terbebani. Boleh ngomong sama dia, jangan hati kita terbebani. Katakan amin. Hanya gara-gara orang ngomong sesuatu tentang saudara, saudara biarkan itu masuk di dalam, saudara renungkan itu. Hanya karena sesuatu itu adalah bagian saudara, tapi kemudian diambil oleh orang lain atau tidak diberikan pada saudara, lalu saudara kecewa, marah, jengkel. Itu sama dengan saudara sedang menjadikan hati saudara bertambah bebannya. Makin berat saudara menjalani hari-hari yang ada, makin rumit saudara. Kalau saya bisa bilang ibu bapak, gak perlu kecewa dan marah hanya karena apa yang seharusnya menjadi bagian saudara diambil oleh orang lain, atau tidak diberikan pada saudara, atau hilang. Gak perlu marah dan kecewa. Sejatinya apa yang hari ini kita butuhkan, jangan-jangan besok sudah tidak kita perlukan lagi. Jadi kenapa kita harus membiarkan hati kita terbebani dengan pemikiran-pemikiran kacau balau itu? Coba ibu bapak bayangkan, hanya karena ada seseorang ngomong pedas sama kita atau merendahkan kita, lalu saudara biarkan kata-kata yang merendahkan itu membebani perjalanan hidup saudara. Saya harus ngomong sama saudara-saudara sekalian, tidak semua perkataan layak didengar ibu bapak. Tidak semua perkataan itu harus kita dengar. Sama seperti tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Kitalah yang harus menjaga hati kita supaya tidak terbebani dengan semua hal-hal yang membuat kita melambat dalam semua hal yang Tuhan sudah sediakan itu. Kita yang harus jaga. Nah karena itu ibu bapak, saya mikir begini, salah satu maksud serta tujuan kenapa Tuhan meminta kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, bahkan kenapa Tuhan mengajarkan supaya kita meminta ampun setiap kali kita datang kepadanya, saya yakin dan saya makin paham alasannya adalah Tuhan ingin supaya tak seorang pun kita terbebani dengan berbagai hal yang datang di dunia ini atau yang kita hadapi di dunia ini. Tuhan mau supaya hati kita tetap bersih, hati kita baik, terjaga dengan utuh, tidak terbebani dengan hal-hal yang namanya iri hati, kebencian, marah, kecewa dan lain sebagainya. Sampai dalam doa Yesus mengajarkan, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kira-kira Tuhan mau bilang, jangan mau menjalani hidup dalam hadirat Tuhan dengan hati yang tidak bersih ibu bapak,
dengan hati yang menyimpan marah, benci, padahal kita sedang ada dalam hadirat Allah, jangan terbebani begitu kira-kira. Bahkan dalam 1 Yohanes 1:9 firman Allah ngomong begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuni kita dari semua kesalahan kita. Coba lihat ibu bapak, kita diampuni dari semua kesalahan kita, itu berita baik bukan? Diampuni dari semua kesalahan kita, itu saja sudah luar biasa. Tapi keterangan teks kitab suci itu tidak berhenti di situ. Kita tidak hanya diampuni. Ayat kalimatnya bilang begini, dan Ia akan menyucikan. Wih, hebat. Dicuci bersih. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari yang ada, kita menjalaninya dengan hati yang lapang, kondisi hati yang baik, kondisi hati yang terjaga, sehingga kita bisa berlari lebih cepat, kita bisa bertumbuh lebih cepat, dan kita bisa menghasilkan buah lebih lebat dan lebih baik dari yang lain. Saya berdoa itulah kondisi hati kita sekalian, terjaga dengan baik. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau ada orang lain merendahkan kita, mereka ngatain kita, atau mungkin itu datang dari pasangan kita, dari keluarga dekat kita, jaga hati, jangan terbebani. Jangan terbebani. Hal-hal yang membebani itu sama seperti kanker yang akan mematikan organ-organ vital kehidupan kita, sehingga akhirnya kita kehilangan kekuatan. Saudara pernah dengar orang ngomong sama saudara, dulu dia lakukan begitu, saya diam, sekarang saya sudah gak tahan pak, saya sudah gak kuat bu. Pernah dengar orang ngomong begitu? Kenapa dia ngomong itu? Karena semua yang terjadi, semua yang didengarnya hal-hal buruk, semua yang dilihatnya, semua dimasukkannya di hati dan disimpannya di sana. Sehingga tidak heran tiba waktunya dia sudah tidak kuat, meledak. Kalau ada orang bilang dalam hal mendengar hal-hal negatif, dengar telinga kiri, keluar telinga kanan, saya kasih rekomendasi begini, untuk semua hal-hal yang bisa membebani hati saudara, jangan kasih masuk ke hati. Saudara dengar dari kiri, biarkan dia keluar dari kiri, jangan dari kanan. Karena kalau dari kanan dia sempat singgah itu ada bekasnya gitu. Ya ada rekam jejak. Ini yang membuat udah gak kuat pak, udah gak tahan pak. Sehingga dengan demikian hidup kita ini ringan, hidup kita ini bebas. Yang mau hidup sehat katakan amin. Senggol sebelahnya, jangan terbebani hatimu, katakan amin. Haleluya. Jadi itu penting. Yang kedua, kunci menjadi orang Kristen yang bertumbuh cepat dan menjadi lebih kuat, biarkan sang penabur memilih benih. Kita masih melihat perbandingan atau perumpamaan yang dibicarakan oleh penulis kitab Mazmur dalam Mazmur pasal 1 itu, ayat 3. Kita baca sekali lagi ayat Alkitabnya, yuk sama-sama. Kita lihat itu kalimatnya muncul di depannya. Bersama-sama 2, 3 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya hubungkan kembali karena ini bicara mengenai perumpamaan pohon yang menggambarkan kehidupan orang beriman. Maka ini ada kaitannya dengan apa yang dibicarakan Yesus dalam Matius 13 ketika dia bicara mengenai perumpamaan penabur. Yang pertama tadi kita sudah lihat bahwa unsur pertama dan utama untuk menjadi pohon yang bertumbuh cepat dan kuat adalah unsur tanah atau unsur hati kita. Maka yang kedua adalah unsur benih. Ini yang akan menjawab keresahan kita ketika berkata, kenapa ya pekerjaanku nggak berhasil? Kenapa usahaku nggak berhasil?
Saya akan coba jelasin di situ. Jadi begini Ibu Bapak. Karena Yesus adalah sang penabur, maka Dia yang akan menaburkan benih di tanah di mana benih itu akan ditaburkan atau ditaburi sesuai dengan jenis tanah tersebut. Sebagai seorang petani, kita yang tahu benih apa yang kita mau tabur di musim ini. Benih apa yang kita mau tabur di area lahan pertanian yang satu lagi. Kita yang tahu, karena kita sang penabur. Kekeliruan yang terjadi di kehidupan spiritualitas kekristenan justru sebaliknya. Kita yang mengharapkan atau kita yang memilih jenis benih apa yang kita mau tanami di hati kita, dan kita mengharapkan benih yang kita tanam, yang kita pilih itu bermanifestasi, memberikan buah atau panen. Ini kekeliruan. Yang benar seharusnya ialah kita yang harus memberikan tempat kepada sang penabur, benih apa yang mau dia tanam. Ketika kita memberi ruang pada sang penabur, memberi benih apa yang dia mau tanam di hati kita, maka bisa dipastikan benih itu adalah benih yang akan memberikan buah yang tepat pada musimnya pada kita. Begitulah dalam hidup kita ini Ibu Bapak. Kekeliruan kita ketika membuka usaha atau pekerjaan, kita sudah tidak pernah bertanya pada Tuhan atau bisa mengerti kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, usaha atau pekerjaan apa yang harus kita kerjakan. Sehingga sering sekali semua usaha yang kita kerjakan akhirnya mendatangkan kerumitan-kerumitan pada kita, kesulitan-kesulitan pada kita. Karena kita yang memilihnya, dan kita berharap itu menghasilkan atau memberikan hasil pada kita, padahal sang penabur yang lebih tahu tanah kita atau hati kita, benih yang lebih tepat pada tanah kita, pada hati kita. Aku lihat ada banyak orang-orang Kristen sudah tidak lagi bergumul, bertanya, meminta petunjuk Roh Kudus, mempedomani firman Tuhan dalam hal usaha yang mau dia bangun, usaha yang dia mau kerjakan, bisnis yang mau dia mulai. Udah nggak ada lagi. Saudara barangkali bertanya begini, tapi Pak Gembala, kita kan sudah diberi akal, sudah diberi otak Pak, kita kan sudah diberikan kemampuan untuk bisa mengukur, untuk bisa melihat. Ini penjelasan saya terhadap narasi-narasi yang terbangun seperti itu. Tuhan adalah pencipta nalar. Dialah yang memberikan akal dan imajinasi kepada kita. Dia yang ciptakan dan berikan itu. Tidak salah kita bernalar, kita mulai menakar atau mengukur apa yang paling tepat dan seterusnya. Tidak salah kita mulai mengimajinasikan atau melihat grand design-nya dalam pemikiran kita mengenai apa yang kita kerjakan. Tidak salah. Tapi saya mau beritahu, hanya karena Tuhan yang memberikan atau menciptakan akal dan pikiran atau kemampuan berimajinasi, bernalar, menakar, jangan sampai kita mengandalkan nalar tersebut, pikiran tersebut, tidak lagi mempedomani kebenaran firman. Ketika kita melakukan sesuatu atau mau memutuskan sesuatu
tanpa mempedomani kebenaran firman Tuhan, itu sama dengan kita membiarkan kesulitan demi kesulitan terjadi di hidup kita dengan apa yang kita lakukan. Karena itu ibu bapak, penting sekali kita bergumul dalam doa, belajar firman Allah, minta tuntunan terang Roh Kudus. Setelah kita melihat semua yang kita mau kerjakan ini, minta tuntunan Roh Kudus, baru kita ambil keputusan, baru kita lakukan. Saya bilang begini ibu bapak, hanya karena sesuatu itu tampak baik, bahkan setelah saudara mulai hasilnya bagus, belum tentu itu dari Tuhan. Belum tentu. Tidak semua mujizat itu berasal dari Roh Kudus. Tidak semua tanda-tanda heran itu bersumber dari Allah. Lalu bagaimana Pak Gembala? Kelihatannya baik kok Pak Gembala, bagus, terjadi kok, berhasil kok. Saya akan sampai pada bagaimana saudara bisa membedakan sesuatu ini dari Tuhan apa bukan. Coba baca Ulangan pasal 13. Di semua buka kitabnya yuk supaya saudara tandain itu nanti. Ulangan 13, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 4. Boleh ya? Ini untungnya saudara datang di sesi 2. Sesi 1 itu saya terlalu sempit ruangnya, sehingga tidak bisa mengeksplor semua kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya karena terburu-buru oleh waktu. Kalau di sesi 1 kita kan cuma 1,5 jam, mulai dari praise and worship sampai selesai. Tapi kalau di sesi 2 kita ada 2 jam. Dan kalaupun lebih dikit, ya tidak terlalu ada yang harus diantisipasi, dikejar gitu kira-kira. Coba lihat yuk. Kita baca Ulangan pasal 13 ayat 1 mulai. 1, 2, 3, iya. Apabila atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, terus, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, terus, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sampai di situ saja. Ceritanya ini memberitahukan kepada kita bahwa tidak semua mujizat yang baik itu berasal dari Tuhan. Tidak semua pekerjaan yang kelihatannya bagus itu berasal dari Tuhan. Bahkan ketika kita memulainya bagus semuanya, berkembang Pak, bagus. Tapi dengar, keterangan Alkitab itu bilang begini, kalau melalui pekerjaan itu, melalui apa yang saudara mulai itu, yang kelihatan bagus itu, ternyata saudara mulai meninggalkan Allah. Saudara tidak punya waktu dengan Tuhan Allah. Saudara tidak memiliki kesempatan bersama dengan Allah. Bahkan saudara perlahan digiring menjauh dari Allah. Tinggalkan. Itu bukan dari Tuhan. Itulah akalnya si iblis dalam berupaya menjauhkan kita dari Tuhan. Iblis tuh kadangkala tahu bahwa kita ini sudah tidak bakal jatuh kalau kita dibujuk atau digoda melakukan tindakan kejahatan. Iblis tahu bahwa kita ini tidak akan terbujuk atau tergoda kalau kita dibujuk, digoda melakukan korupsi. Mungkin iblis tahu bahwa kita ini akan kuat ketika dibujuk, digoda untuk melakukan perzinahan. Mungkin iblis tahu kalau kita ini sudah kuat
untuk tidak melakukan bujukan-bujukan iblis dalam hal-hal lainnya. Karena itu satu-satunya cara yang dia lakukan, dia tawarkan kesibukan-kesibukan, supaya dengan semua kesibukan kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Jadi kalau saudara mau tahu bahwa sesuatu itu benar-benar dari Tuhan, sesuai dengan garis Tuhan, sesuatu itu pasti mendekatkan saudara kepada Tuhan. Yang paham boleh katakan amin. Bisa saja awalnya semua ini benar dari Tuhan, saudara dapatkan, bagus saudara kelola. Tapi kalau saudara nggak jaga nilai atau maksud pemberian Tuhan ini, kepercayaan Tuhan ini, lalu dengan semua yang saudara kerjakan sekarang, saudara akhirnya tidak punya waktu dengan Tuhan, maka lebih baik saudara mengevaluasi. Tangani hal-hal yang harus saudara tangani. Tuhan tidak ingin memberkati kita dengan satu pekerjaan, tapi kita kehilangan keintiman dengan Dia. Pernah ingat kisah bagaimana iblis menggoda Yesus dalam Matius pasal 4? Dia dibawa setelah Yesus berpuasa, dibawa ubah batu jadi roti, dilewat. Lalu dibawa naik Yesus pada pencobaan yang kedua. Yesus naik ke bubungan, jatuhkan dirimu nanti malaikat menatang, tidak akan menyentuh tanah kakimu, katanya pada Yesus. Yesus lulus dari situ. Ketiga ujiannya apa? Dibawa ke gunung yang paling tinggi, diperlihatkan keindahan alam semesta, diperlihatkan harta benda, diperlihatkan hal-hal yang menakjubkan yang dicari oleh banyak orang, yang untuk semua itu apapun dilakukan orang. Kira-kira iblis bilang, semua dunia ini kuberikan padamu, sembah aku, katanya. Untungnya Yesus tahu, padahal iblis itu pakai firman dalam mencoba Yesus. Makanya dia selalu menyamar sebagai malaikat, sampai Yesus bilang enyah. Jadi tidak semua hal yang menakjubkan, yang mengagumkan itu berasal dari Tuhan. Jangan tergoda ibu bapak, jangan tertipu. Jangan. Agak lompat dikit. Boleh sabar ya, boleh sabar ya. Enggak, ini saudara nggak buru-buru kan? Boleh ya. Ini penting ibu bapak. Daud tahu ini ada garisnya, tapi sedikit semakin melengkapi, itu maksudku, makanya ku utarakan ini. Tiba-tiba saja Roh Kudus ingatkan saya nggak siapin materi ini sebenarnya. Tahu Daud dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3 dia bilang, sungguh alangkah indahnya dan baiknya apabila kita duduk bersama dengan rukun. Tolong dengar, saya pengen saudara nangkap ini. Tahu ibu bapak, Daud yang menuliskan Mazmur 133 itu, dia raja. Sebagaimana seorang raja, dia punya segalanya. Tahta dia punya, kekuasaan dia punya, harta dia punya, kehormatan dia punya, nama dia punya, semua dia punya. Tapi coba lihat, semua hal yang mengagumkan bagi banyak orang dimiliki oleh Daud. Semua yang dikejar, diharapkan, didoakan, diperjuangkan banyak orang ada pada Daud. Tapi coba lihat, tak satu pun dari semua yang mengagumkan dan menakjubkan itu merupakan kemewahan bagi Daud atau mendatangkan pujian bagi Daud. Daud tidak bilang, sungguh alangkah indahnya apabila kita punya nama baik. Daud tidak bilang, sungguh alangkah indahnya dan luar biasanya apabila kita punya harta berkelimpahan. Tak satu pun dari hal-hal kemewahan bagi banyak orang, termasuk bagi kita, memberikan atau mendapatkan pujian dari Daud. Yang mendapatkan pujian dari Daud itu apa? Sungguh alangkah indah. Menggunakan kata alangkah indah
Dan alangkah baik, ini lengkap pujiannya, sudah indah baik pula, lengkap kekaguman Daud. Kepada apa kekaguman Daud ini ditujukan? Kepada harta, nama baik, tahta? Bukan. Kepada kerukunan. Pada kerukunan. Kepada itu kekaguman ditujukan Daud, pada kerukunan. Apabila kita duduk bersama dengan rukun, kepada itu kekaguman ditujukan. Tahu ibu bapak, bukan tanpa alasan Daud ngomong itu. Daud ini punya istri, dan dia pernah mengalami gagal berkeluarga. Daud tahu bagaimana gagal berumah tangga. Daud punya anak. Daud tahu bagaimana anak-anaknya saling berantem satu sama lain. Bahkan anaknya Daud yang bernama Absalom mengkudeta ayahnya sendiri dari kerajaannya. Daud tahu bagaimana punya rumah tangga, punya keluarga tapi berantakan. Daud tahu itu. Daud alami itu. Bahkan Daud tahu bagaimana orang tuanya memperlakukan dan mengabaikan dia, berpihak pada yang satu, mengabaikan dia sebagai anak bungsu. Daud tahu itu. Karena Daud tahu semua yang paling indah, paling mewah dan paling mengagumkan bagi dia bukan harta, bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan tahta, kerukunan persaudaraan. Karena dia tahu mengalami pahitnya keluarga berantakan. Dia tahu bagaimana pahitnya diperlakukan dengan tidak baik, anak-anak berantakan. Dia tahu. Kira-kira Daud mau bilang, bikin apa aku punya harta, punya kemewahan, punya kekayaan, punya semua keberhasilan ini, kalau aku nggak rukun dengan keluargaku, kalau aku nggak rukun dengan anak-anakku, kalau aku nggak rukun dengan rumah tanggaku. Ayo kawan, saudara, para orang tua, latih anak-anak saudara, beri dia tanggung jawab. Karena dengan demikian kita sedang mempersiapkan dia untuk masa depan. Jangan manjakan anak dengan tidak memberi dia tanggung jawab apapun. Saudara boleh manjakan pasangan saudara, tapi anak harus saudara persiapkan. Karena dia yang akan melanjutkan perjuangan-perjuangan saudara itu. Kita harus mengajarkan pada anak kita pentingnya mereka duduk bersama satu sama lain, saling akrab, saling menghormati. Ada waktu-waktu di mana mereka rukun. Harus kita latih supaya mereka bangun itu. Supaya jangan sesama anak kita nanti setelah mereka menikah dengan pasangannya lalu berantakan semua. Harus dibudayakan itu di keluarga kita. Dengar, kita lupakan, kita tinggalkan soal Daud. Saya mau tiba di bagian penghujung. Jadi tanda bahwa sesuatu itu dari Tuhan, sesuatu itu tidak menjauhkan saudara dari Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Mari baca sama-sama ayat Alkitabnya. Boleh munculkan di depan 1 Korintus 10 ayat 31. Yuk baca sama-sama yuk. Puji Tuhan, saya punya waktu cukup memberikan penjelasan ini pada saudara. 1 Korintus 10 ayat 31. Baca bersama-sama. Oh, belum muncul. Boleh anakku? Ayo. Yang sudah di tangan ibu bapak, ayo ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca. Sudah? 10 ayat 31. Ya. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tanda bahwa pekerjaan saudara itu adalah pekerjaan yang segaris dengan Tuhan. Pekerjaan itu membuat saudara memuliakan Tuhan. Ya. Kalau setelah saudara punya pekerjaan, saudara tidak memuliakan Tuhan melalui pekerjaan itu, saudara tahu artinya apa. Makanya ketika firman Tuhan meminta saudara yang bekerja, semua penghasilan dari pekerjaan kita, kita persembahkan 10%, kita kembalikan 10%, itu dalam rangka apakah pekerjaan itu memuliakan Tuhan apa bukan.
Lalu tanda yang berikut, apakah pekerjaan itu, apakah hubungan itu, apakah relasi itu, apakah bisnis itu membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan apa tidak? Matius 6 ayat 33 bilang begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Kalau ada sesuatu yang saudara peroleh, yang saudara dapatkan, tapi itu bukan membuat saudara makin melekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya makin menjauh, membuat saudara semakin mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan, menyombongkan diri, percayalah, saudara sedang digiring keluar dari apa yang disebut dengan segaris dengan Tuhan. Dan yang terakhir, apakah hati saudara bersuka cita, damai sejahtera apa tidak? Untuk saudara mengetahui yang saudara sedang doakan, yang saudara sedang mulai ini, damai sejahtera enggak gitu? Damai enggak hati saudara? Makanya saya beritahu 3 tahapan ini untuk membuat saudara mengerti. Yang harus kita lakukan supaya usaha kita berkembang cepat, bertumbuh, bahkan kuat. Biarkan Kristus yang menanam benih, karena Dia yang tahu yang lebih tepat pada kita apa. Jika kita mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita, itu berarti kita membiarkan kesulitan demi kesulitan masuk di kehidupan kita melalui yang kita kerjakan itu. Jadi jangan jengkel, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Kita mesti rendah hati di kaki Tuhan, nanya sama Tuhan, semua ini sudah maunya kita apa memang maunya ya Tuhan ya? Itu manfaatnya Roh Kudus dan firman diberikan pada kita supaya kita mendapat suplai. Terakhir bilang begini Yesus, orang bijak itu ibarat orang yang membangun rumah di atas batu. Hantaman badai datang, banjir datang, rumah itu kokoh. Hanya karena saudara melihat semuanya nyaman, bagus, tapi saudara menjalankan teknis usaha, semua hal itu membuat saudara jauh dari Tuhan, membuat saudara tidak memiliki waktu yang melekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Ketika badai banjir datang, musim berganti, kita bisa roboh. Bam! Tapi kalau kita bangun berdasarkan firman, setelah kita melekat dengan firman, dengan semua bisnis pekerjaan yang ada, kita tetap menyatu dengan Tuhan. Musim silih berganti sekalipun tidak akan merobohkan usaha saudara, tidak akan mengkacau balaukan hidup saudara, karena saudara mendapat suplai dari firman dan Roh Kudus.